Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat kembali mempersiapkan ujian kita di hari yang kedua. Hari ini sesi yang pertama kita akan ujian penjas orkes. Dan di sesi yang kedua nanti kita akan ujian kalau yang jurusan matematika IPA itu adalah matematika peminatan. Sedangkan yang ilmu-ilmu sosial akan ujian untuk geografi. Namun sebelum kita ujian, mari kita kembali datang kepada Tuhan, merenung sejenak akan firman Tuhan, dan bergumul bersama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Di Kau ku perlukan muratan juru selamat. Tuhanku yang kudus, Engkau ku miliki setiap jamnya Tuhan. Di Kau ku perlukan muratan juru selamat. Anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan secara singkat mengenai kunci kesuksesan. 3 hari ke depan kita akan bicara terus tentang kunci kesuksesan dari tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana Tuhan menolong seorang untuk bisa mencapai kesuksesannya. Dan hari ini saya mau fokus dengan kitab Daniel terlebih dahulu. Daniel pasal 1. Daniel pasal 1 ayat 6-9, kemudian ayat 18-20. Firman Tuhan mengatakan demikian. Di antara mereka itu ada beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar, Hananya dinamai Sadrah, Misael dinamanya Mesah, dan Azaria dinamanya Abednego. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Ayat ke-18, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadapnya, maka dibawanya mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka selain itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja, dan tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian
yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatnya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Anak-anakku sekalian, saya mau 3 hari ke depan saya akan mulai dengan satu kalimat ini. Bahwa banyak orang ingin sukses, banyak orang ingin berhasil, banyak orang ingin mendapatkan sesuatu dalam hidupnya. Banyak orang ingin mencapai cita-citanya dengan baik, tapi kemudian tidak menata dirinya dengan baik, tidak menata dirinya dengan serius. Hidup semaunya, hidup suka-sukanya sendiri, tidak punya karakter yang baik, dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan hari ini, firman Tuhan melalui tokoh Daniel mengajarkan kepada kita bahwa ada kunci kesuksesan Daniel ketika Daniel ingin mencapai kesuksesan itu. Yang pertama di ayat yang ke-8, Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Pada masa itu, Daniel sedang bergumul dengan makanan dan minuman yang dihidangkan kepada orang-orang yang dikhususkan untuk belajar. Ada makanan yang biasa dimakan raja, minuman yang biasa diminum raja, dan seterusnya. Tapi itu tidak sesuai dengan apa yang kebiasaan mereka dalam penyembahannya kepada Allah. Itulah sebabnya Daniel berketetapan hati tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan raja, minuman raja. Dalam konteks masa kini, ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri artinya kita tidak merusak diri kita dengan hal-hal yang berdosa, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kunci pertama ini penting, bahwa tidak bisa kita sukses hanya dengan suka-sukanya sendiri, dengan maunya sendiri saja, tetapi harus ada ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri kita, sama seperti Daniel yang tidak mau menajiskan dirinya dengan semua hal yang ditawarkan kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ke-9 dan seterusnya itu, Daniel hanya bergantung kepada hikmat Allah, hanya bergantung kepada belas kasihan Tuhan, hanya bergantung kepada pertolongan Tuhan. Daniel tidak menggantungkan dirinya kepada kecerdasannya saja, tidak menggantungkan dirinya kepada hikmatnya saja, tetapi kepada apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan mau. Daniel hanya bergantung kepada Tuhan. Dan kita bisa lihat hasil dari keduanya itu. Ketika Daniel berketetapan hati tidak menajiskan dirinya, ketika Daniel hanya bergantung kepada hikmat Tuhan, akibat yang bisa dirasakan oleh Daniel langsung pada saat itu adalah Daniel disukai oleh Allah dan manusia. Dan yang kedua, Daniel didapati lebih unggul dari semua orang pada masanya. Walaupun sebetulnya dia adalah pemuda dari tanah jajahan, orang buangan, tetapi dia lebih unggul dari semuanya. Karena dia berketetapan hati tidak mau menajiskan dirinya dan hanya bergantung kepada hikmat Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan ujian kita. Mari kita gumulkan sama-sama bagian ini dengan serius. Untuk kita tidak menajiskan diri kita dengan kecurangan, dengan ketidakjujuran, dengan hal-hal yang tidak benar. Kita tidak mau menajiskan diri kita dengan hal yang demikian. Dan mari kita bergantung kepada hikmat yang Tuhan berikan. Kita diberi waktu untuk belajar walaupun mandiri. Tapi kita bergantunglah kepada hikmat Tuhan ketika kita belajar itu. Sehingga Tuhanlah yang akan menerapkan itu dalam pikiran kita untuk kita mengerti. Dan ketika hari ini ujian kita bisa jalankan semuanya dengan benar, dengan jujur, karena pertolongan Tuhan. Kelak kita akan dapat rasakan bahwa kita bisa berhasil sukses seperti Allah memberikan kesuksesan pada Daniel. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah pencipta kehidupan kami, Allah yang Maha Kudus. Hari ini kami datang lagi kepadamu ya Tuhan, membawa pergumulan kami, baik untuk ujian kami. Tuhan kiranya akan menolong kami. Maupun ketika kami menghadapi situasi, keadaan di mana kami harus belajar dari rumah dalam semua kebosanan itu. Baik ketika kami saat ini sedang menata masa depan kami dalam kondisi pandemi ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu yang kami renungkan hari ini terus menolong kami dan mengingatkan kami. Untuk kami tidak menajiskan diri kami dengan hal-hal yang curang, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kami tetap menjaga kekudusan hidup kami. Kami tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melakukannya, sama seperti Daniel, Engkau akan memberikan kesuksesan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah ujian kami hari ini, berkatilah keadaan bangsa kami, berkatilah keadaan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat berjuang anak-anakku sekalian. Ingat, jagalah kekudusan kita, jangan curang, berjuanglah. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin.